Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang closure di Swift. Sekarang kita akan membahas tentang cara closure menyimpan nilai dan kenapa closure itu disebut dengan reference type. Apa itu? Langsung saja kita mulai dari contoh kodenya. Pertama kita buat function kosong dulu. Kita buat dengan nama makeCounter. Kemudian dia akan mengembalikan sebuah closure dengan balikan integer. Lalu kita buat kosong dulu untuk sementara. Sekarang kita tambahkan satu variabel di dalam function ini. Kita beri nama count. Lalu kita buat nilai awalnya 0. Nah, variabel count ini akan kita pakai untuk menyimpan sebuah angka. Sekarang kita buat closure langsung di dalam function. Misalnya kita buat lagi sebuah variabel, kita beri nama counter, dan ini merupakan sebuah closure. Nah, kemudian closure ini akan menggunakan variabel count, di mana dia akan menambah nilai count yang awal menjadi plus 1. Lalu dia akan mengembalikan nilai count-nya kembali. Kemudian di luar function kita akan return counter. Kita akan balikin si closure tersebut. Oke, sampai di sini function kita sudah selesai. Sekarang kita coba gunakan function ini. Di sini kita buat variabel baru, kita beri nama makeCounter, lalu kita panggil function makeCounter seperti ini. Nah, kalau kita cek variabel makeCounter, itu dia tidak akan menyimpan sebuah angka, tetapi dia akan menyimpan sebuah closure. Seperti itu teman-teman. Sekarang coba kita panggil dulu closure myCounter. Di sini kita bisa langsung print myCounter. Untuk menjalankan closure sama seperti memanggil sebuah function, kita gunakan kurung bulat seperti ini. Lalu misalnya kita coba panggil sebanyak 3 kali. Seperti ini, lalu kita coba jalankan. Oke, hasilnya adalah 1, 2, 3. Nah, sekarang teman-teman perhatikan kenapa nilainya selalu naik ketika kita memanggil makeCounter. Padahal di dalam function kita selalu men-set nilai count itu menjadi nilai 0. Nah, ini terjadi karena setiap kali kita memanggil closure, count itu bertambah 1 dan nilainya tidak direset. Walaupun makeCounter sudah selesai dijalankan. Variabel count kita tidak akan hilang karena nilainya disimpan oleh closure. Nah, inilah yang disebut dengan closure capturing value atau closure dapat menyimpan sebuah nilai. Oke, sekarang coba kita simpan closure yang sama ke dalam sebuah variabel lain. Kita bikin variabel baru, kita beri nama another counter, lalu kita simpan closure kita myCounter seperti ini. Nah, sekarang kita punya dua variabel tapi closure-nya 1. Sekarang kita panggil kedua closure kita. Kita coba print. Soalnya kita panggil pertama myCounter ini, lalu di bawahnya kita print lagi another counter, lalu di bawahnya kita print myCounter lagi. Nah, sekarang kita coba jalankan untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Jadi hitungannya akan terus bertambah. Nah, jadi intinya walaupun kita memanggil variabel yang berbeda, nilainya itu tetap dilanjutkan. Kenapa bisa begitu? Karena closure di Swift adalah reference type, yang artinya makeCounter dan another counter itu merujuk ke closure yang sama dan menggunakan count yang sama. Jadi setiap kali kita memanggil myCounter atau another counter, count yang ada di dalam function tersebut akan selalu bertambah 1. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya kita buat sebuah variabel baru, kita beri nama new counter. Nah, ini akan memanggil sebuah function makeCounter lagi. Terus kita coba print new counter dan di bawahnya kita print lagi myCounter. Kira-kira hasilnya akan seperti apa? Kita coba running. Nah, hasilnya new counter itu akan bernilai 1 dan makeCounter akan melanjutkan nilai terakhir ketika closure terakhir dipanggil. Jadi dia bernilai 7.
Nah, ini terjadi karena new counter itu mulai dari 1 karena dia punya count sendiri, sedangkan my counter itu tetap melanjutkan nilai sebelumnya. Nah, dari contoh ini kita bisa belajar 3 hal penting. Jadi closure itu bisa menyimpan nilai, nah nilai tersebut tidak akan hilang walaupun function selesai dijalankan. Dan closure di Swift adalah reference type, yang artinya dia bisa merujuk pada satu address yang sama atau satu memori yang sama. Nah, kalau teman-teman paham contoh ini, berarti teman-teman sudah paham dasar dari closure di Swift. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.